Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal mengenai sediaan steril. Jurnal yang saya ambil ini adalah sebuah jurnal salep mata tentang chloramphenicol. Judul jurnal yang saya ambil untuk direview yaitu Ocular Tolerance and In Vitro Release of Chloramphenicol in Prospective Ointment Basis. Kemudian yang pertama, poin-poin yang akan saya bahas itu ada tujuan dari jurnal ini, kemudian ada alasan, kemudian apa yang diteliti dari jurnal ini, dan pengujian-pengujian serta hasil-hasil yang saya pahami dan saya review dari jurnal ini. Yang pertama itu tujuan dari penelitian ini. Pada jurnal ini tuh dibuat salah satu jenis sediaan semisolida untuk penggunaan topikal, yaitu sediaan salep mata dengan zat aktif chloramphenicol sebesar 1%. Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam literatur, yakni chloramphenicol digunakan sebanyak 0,5 sampai 1% dalam sediaan, itu menurut Ansel 2008. Chloramphenicol dalam sediaan ini berkhasiat untuk mengobati infeksi superficial pada mata yang disebabkan oleh bakteri. Tujuan dari jurnal ini yaitu chloramphenicol tidak dilepaskan dengan baik dari dasar salep mata resmi atau EO, ointment. Studi ini menyelidiki basis alternatif yang menjanjikan meningkatkan pelepasan obat dengan surfaktan dan mengevaluasi toleransi mata dari prototipe. Lebih jelasnya tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi iritasi mata menggunakan basis salep yang berbeda-beda dan untuk mengevaluasi kecenderungan pelepasan obat dari formulasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah alasan dibuat salep mata. Chloramphenicol itu kan antibiotik spektrum luas yang dioleskan ke konjungtiva untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan. Ini adalah obat pilihan pada infeksi mata karena penetrasi transkornea yang tinggi dan aktivitas spektrum luas, dan diberikan dalam bentuk sediaan tetes mata maupun dalam sediaan salep mata. Alasannya itu dibuat salep mata karena salep mata itu menawarkan keuntungan waktu kontak yang lebih lama dibandingkan larutan obat yang mengalami kehilangan prakornea yang cepat dan ekstensif karena penggantian cairan lakrimial yang tinggi dan laju drainase. Obat biasanya dipakai untuk mata untuk efek lokal pada pengobatan bagian permukaan mata atau bagian dalamnya. Selanjutnya adalah metode yang digunakan pada penelitian jurnal ini. Metode yang digunakan pada pengujian jurnal ini yaitu chloramphenicol 1% bobot per bobot dibuat dengan levigation dalam 5 basis. Yang pertama itu ada basis EO, kedua ada basis salep sederhana atau yang disingkat SO, yang kedua ada basis lemak uol hidro yang disingkat dengan HW, kemudian ada basis si butter hidro atau yang disingkat dengan HS, kemudian ada basis si butter rapi yang disingkat dengan NS. Pelepasan obat in vitro ini pada formulasi EO dan SO yang mengandung konsentrasi bertingkat 0,1 sampai 10,0% bobot per volume surfaktan yaitu polisorbat 80 atau propylene glikol dipelajari selama 3 jam dengan teknik dialisis. Dan kinetika pelepasan dinilai. Kapasitas penyerapan air atau WAC dan suhu leleh basah ditentukan untuk kemungkinan pengaruh pelepasan obat. Toleransi okular dari formulasi basah dan surfaktan dievaluasi dengan uji iritasi in vivo pada kelinci albino. Dan apa sih yang diteliti dalam jurnal ini? Apa sih yang lebih spesifiknya? Nah, pada jurnal ini tuh meneliti tentang basis yang digunakan untuk membuat salep mata chloramphenicol, di mana basis ini tuh sebagai alternatif basis untuk salep mata chloramphenicol yang memberikan hasil yang lebih baik, yaitu shea butter atau hydroshea butter yang disingkat dengan HS dan shea butter rapi yang disingkat dengan NS diteliti dalam penelitian ini, dianggap sebagai salep ophthalmic alternatif yang berpotensi bermanfaat. Jadi pada jurnal itu lebih berfokusnya kepada shea butternya, apakah dapat memberikan efek yang lebih baik. Dan persiapan dasar untuk salep mata chloramphenicol 5 basis salep yaitu EO, SO, HW, NS, dan HS disiapkan. EO, SO, dan HW yang digabungkan sesuai dengan pedoman ringkasan, dan HS yang dihasilkan dari NS dibuat steril. EO dan SO disterilkan dengan menggunakan panas kering, dan HW, HS, dan NS dileburkan dengan oven pada suhu kurang dari 60 derajat Celcius dan disterilkan dengan filtrasi membran yang dibantu oleh suction pump.
sampel dasar HS dan NS yang baru disterilkan yang memiliki sifat polimorfik disimpan atau tidak terganggu agar tidak terganggu pada suhu sekitar 28 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 5 hari sebelum digunakan untuk memungkinkan pemulihan penuh dan stabilitas karakteristik fisik dan konsistensi semi padat. Selanjutnya yaitu formula yang digunakan pada jurnal penelitian ini. Ada 5 formula yang digunakan menggunakan bahan-bahan yaitu parafin lunak, kemudian ada parafin cair, kemudian ada parafin keras, kemudian ada alkohol cetoasteril, kemudian ada air dan ada sea butter. Kemudian untuk jumlah masing-masing bahan itu dapat dilihat pada tabel, yaitu untuk EO menggunakan parafin lunak sebanyak 80 gram, lemak uangnya 10 dan parafin cairnya 10 gram. Kemudian untuk SO menggunakan 85 gram, lemak uangnya 5 gram, parafin kerasnya 5 gram, dan alkohol cetoasterilnya itu 5 gram. Untuk HW menggunakan lemak uol 75 gram dan air 25 gram. Sedangkan HS menggunakan air 18 gram dan sea butter 82 gram. Pada sebelumnya itu telah disebutkan bahwa ada 5 formula, sedangkan pada tabel formula jurnal itu ada 4 formula. Nah, disini itu yang belum dituliskan itu adalah yang formula NS, dimana pada sebelumnya itu disebutkan bahwa HS itu yang dihasilkan dari NS. Jadi menurut pemahaman saya itu NS dan HS itu jumlah pengambilan bahannya sama, namun yang membedakan itu adalah jenis sea butternya, karena ada 2 jenis sea butter. Selanjutnya yaitu cara pengujian serta hasilnya dan dari formulasi yang sudah dibuat tadi. Yang pertama itu adalah uji jumlah profil pelepasan chloramphenicol dari basis salep. Nah, cara pengujiannya itu yaitu tingkat pelepasan obat dinilai dari jumlah total obat yang ada dalam medium disolusi selama 180 menit atau 3 jam. Tingkat pelepasan chloramphenicol dari setiap salep obat sampel ditentukan dengan menggunakan teknik dialisis in vitro yang dijelaskan sebelumnya. Kompartemen rilis adalah 4 gram sampel salep obat dalam dialiser selulosa sepanjang 8 cm tabung yang sebelumnya dihidrasi dalam air selama 24 jam pada suhu kamar. Media disolusinya yaitu buffer fosfat larutan sebanyak 900 ml pada pH 7,2, dipertahankan pada 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Berdasarkan hasil uji jumlah dan profil pelepasan chloramphenicol dari basis salep, jumlah total obat yang dilepaskan dari formulasi salep mata chloramphenicol selama periode pengujian 3 jam tergantung pada dasar salep yang digunakan. Jadi hasilnya itu tergantung dari salep yang digunakan. Pada pelepasan obat dengan salep NS paling tinggi dan yang paling rendah itu adalah basis EO. Yang paling tinggi itu adalah dari basis NS dan yang paling rendah itu dari basis EO. Dimana urutannya itu yang pertama adalah NS dilepaskan sebanyak 12%, kemudian HS dilepaskan 11%, SO sebanyak 7%, HW 5%, dan EO 4% dari obat. Juga sementara HS dan NS memberikan peningkatan bertahap obat yang dilepaskan selama 3 jam. Yang kedua yaitu pengaruh kapasitas penyerapan air dan suhu pelunakan berdasarkan pelepasan obat. Caranya yaitu WAJ atau kapasitas penyerapan air dan pelunakan basis tampaknya itu mempengaruhi kecenderungan pelepasan obat. Dengan pengecualian HW, basis HS dan NS melunak pada suhu 37 derajat Celcius dan memiliki nilai WAJ yang relatif lebih rendah, menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk melepaskan chloramphenicol daripada basis EO dan SO dengan suhu pelunakan dan WAJ yang lebih tinggi. Jadi hasilnya itu propilen glikol 10% meningkatkan jumlah obat yang dilepaskan dalam salep EO dari 4%, lebih dari 3 jam, tanpa adanya surfaktan menjadi 13,5% dalam waktu lebih dari 1,5 jam. Jadi bisa dibilang separuhnya. Kemudian ketika surfaktan ada. Selanjutnya yaitu hasil pengujian tes iritasi mata pada benci. Semua hewan itu terlihat sehat dan aktif. Pengujian mata hewan rangkap 3 tidak menghasilkan iritasi mata pada basis yang mengandung propilen glikol dan salep EO, SO, HW, HS, dan NS. Item uji lainnya menyebabkan iritasi pada pengukuran yang berbeda. 2 dari 3 hewan yang diobati dengan HW menunjukkan opasitas kornea, diamati 1 jam setelah penanaman, dan pembengkakan konjungtiva parsial terjadi pada 1 dari 2 kasus opasitas kornea positif. 1 dari 3 hewan menunjukkan kemerahan konjungtiva dalam 1 jam. Pemberian polisobat 80 sebanyak 10%, chloramphenicol dalam HS dan chloramphenicol dalam salep EO. Obat dan dalam salep EO juga menyebabkan pembengkakan ringan pada kelopak mata
Selain dari hasil iritasi mata yang disebutkan di atas, tidak ada tanda-tanda toksisitas lainnya yang berat, efek farmakologis yang merugikan, atau perilaku abnormal. Menurut sistem klasifikasi Kite dan Calandra, semua item tes terbukti tidak menyebabkan iritasi kecuali HW rapi yang diklasifikasikan sebagai iritasi ringan. Kesimpulan dari jurnal yang direview ini yaitu formulasi salep mata chloramfenicol dalam 5 basis yang berbeda dengan dan tanpa surfaktan yang diteliti dalam penelitian ini semuanya dapat ditoleransi dengan baik dan tidak menyebabkan iritasi mata. Satu item tes saja yaitu HW rapi memberikan skor iritasi mata keseluruhan yaitu iritasi ringan. Keempat dasar salep yaitu yang diselidiki salep peralai sebagai alternatif untuk EO menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk memberikan obat dari salep daripada EO dengan NS dan HS yang menunjukkan potensi tertinggi untuk laju dan tingkat pelepasan obat. Durasi dan suhu pelunakan basah tampaknya mempengaruhi kecenderungan pelepasan obatnya. Sedangkan keberadaan polisorbat 80 dalam formulasi chloramfenicol dalam EO tidak cukup meningkatkan pelepasan obat dari basah. Propilen glucose 10% obat bervolume dalam formulasi serupa menyebabkan peningkatan pelepasan obat lebih dari 3 kali lipat. Demikian jurnal yang saya review pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila pada penyampaian review ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.